Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rumiani dari kelas A21 dengan NIM 22811313108. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pendidikan Islam. Yang pertama, sumber pendanaan inovasi pendidikan Islam. Sumber pendanaan inovasi pendidikan Islam dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga zakat, dan donatur individu. Pemerintah dapat menyediakan dana untuk pengembangan pendidikan Islam melalui program-program yang mendukung inovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Misalnya, pemerintah dapat menyediakan dana untuk pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Organisasi non-pemerintah dan lembaga zakat juga dapat berperan penting dalam penyediaan dana untuk proyek-proyek pendidikan Islam yang inovatif. Mereka dapat menyediakan dana untuk proyek-proyek yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan kurikulum, dan pelatihan guru. Selain itu, donatur individu yang peduli dengan pendidikan Islam juga dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan. Untuk mereka dapat menyediakan dana untuk proyek-proyek pendidikan Islam yang spesifik seperti pembangunan sekolah atau penyediaan beasiswa. Yang kedua, strategi pengelolaan dana inovasi pendidikan Islam. Strategi pengelolaan dana inovasi pendidikan Islam harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Pertama, perlu dilakukan perencanaan yang matang untuk menentukan prioritas penggunaan dana dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan ini harus melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Kedua, perlu dilakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan baik dan tidak ada penyalahgunaan. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat dilakukan dengan menggunakan sistem akuntansi yang baik dan melakukan audit secara berkala. Ketiga, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas dan melakukan evaluasi secara berkala. Yang ketiga, tantangan dalam pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam. Tantangan dalam pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk keterbatasan dana, kurangnya dukungan dari pemerintah atau masyarakat, dan kesulitan dalam mempertahankan keberlanjutan proyek-proyek yang didanai. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan Islam, membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dukungan dan sumber daya, dan mengembangkan strategi keberlanjutan yang efektif untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai dapat berjalan secara berkelanjutan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan Islam dapat dilakukan dengan melakukan kampanye kesadaran dan pendidikan masyarakat. Membangun kemitraan dengan berbagai pihak dapat dilakukan dengan menjalin hubungan dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Mengembangkan strategi berkelanjutan yang efektif dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan jangka panjang dan mengembangkan sumber daya yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, peran manajemen dalam pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam. Peran manajemen dalam pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam sangat penting. Manajemen harus dapat memimpin dan mengelola proyek-proyek yang didanai dengan efektif, memastikan bahwa dana digunakan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Manajemen juga harus dapat membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dukungan dan sumber daya, serta mengembangkan strategi berkelanjutan yang efektif untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, manajemen dapat memainkan peran kunci
dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam. Manajemen yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berbasis pada hasil, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang ada. Berikut materi yang bisa saya paparkan mengenai pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.